Halo Bu Asih, Kak Hafiz, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pengenalan komputasi yang kedua, yaitu analisis data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Darin Citrajaya dengan NIM 166210007. Kemudian saya, Landung Setiawan, NIM 166210097. Nama saya Raja Martua Sihite, NIM 166211187. Dan saya Gusto Abizar Bakti dengan NIM 166211217. Pada tugas besar kali ini, data yang digunakan merupakan data yang berisikan 50 buku terlaris versi Amazon dari setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai 2019. Format data berbentuk file CSV yang memiliki dimensi 550 baris dan 7 kolom. Setiap baris menunjukkan data-data suatu buku di setiap kolomnya yang berurutan sesuai abjadnya. Data berukuran sebesar 30,2 kilobytes dan diambil dari kaggle.com dengan link address lengkapnya seperti yang tertera pada layar. Loading data atau ekstraksi data dilakukan agar data dapat kita proses pada aplikasi pemrograman nantinya. Untuk melakukan loading data, input dapat diisi seperti gambar di bawah dan program akan mengembalikan output data sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik atribut. Pada kolom pertama berisi name. Pada atribut name terdapat data judul setiap buku yang mendapatkan penjualan terlaris setiap tahun dari tahun 2009 sampai 2019. Atribut ini memiliki jenis kategorikal ordinal dengan data kosong 0% dan jumlah duplikat data 199. Terdapat beberapa duplikat data pada kolom name karena untuk judul yang sama suatu buku dapat dirilis kembali dengan tahun berbeda. Lalu pada kolom yang kedua terdapat author. Pada atribut author terdapat data nama penulis setiap buku dari tahun 2009 hingga 2019. Kolom ini memiliki jenis kategorikal nominal dengan data 0% dan jumlah duplikat data 302. Beberapa duplikat data pada kolom author karena satu penulis dapat menulis beberapa buku dengan judul yang berbeda. Lalu setelah itu di kolom ketiga ada user rating. User rating ini terdapat nilai rata-rata rating yang diberikan pembaca terhadap buku tersebut pada rentang waktu 2009 hingga 2019. Kolom ini berjenis kuantitatif continuous dengan range 3,3 sampai 4,9. Terdapat 0% data kosong dan 536 jumlah data duplikat. Lalu setelah itu di kolom keempat ada reviews. Pada atribut reviews berisi banyaknya ulasan yang diberikan pembaca terhadap buku tersebut dalam rentang waktu 2009 hingga 2019. Kolom ini berjenis kuantitatif continuous dengan range 37 sampai 87.841. Terdapat 0% data kosong dan 204 jumlah duplikat. Terdapat beberapa duplikat data pada kolom reviews karena beberapa buku memiliki jumlah review yang sama dengan yang lainnya. Lalu pada kolom yang kelima terdapat kolom price yang berisi harga yang harus dibayarkan agar dapat memiliki buku-buku terlaris dari tahun 2009 hingga 2019. Kolom ini berjenis kuantitatif discrete dengan range harga 0 sampai 105 dengan data kosong 0% dan jumlah data duplikat 510. Lalu setelah itu pada kolom ke-6 ada year dengan jenis kategorikal nominal. Pada atribut year ini terdapat data angka buku terlaris dari tahun 2009 hingga 2019. Data kosong pada kolom ini 0% dan jumlah data duplikat 539. Dan yang terakhir adalah genre. Genre terdapat data nama genre dari setiap buku dari tahun 2009 hingga 2019. Atribut ini berisi kategorikal karena setiap genre adalah kategori khusus. Fiksi dan non-fiksi yang mengelompokkan setiap buku. Pada kolom ini berjenis kuantitatif discrete dengan data kosong 0% dan jumlah data duplikat 548. Lalu setelah itu sampel data. Dari sampel data ini diambil dari 10 baris teratas dari dataset. Sampel data dapat digunakan untuk melihat tren penjualan buku berdasarkan name, author, user rating, reviews, price, year, dan genre. Untuk selanjutnya adalah statistik. Statistik untuk atribut kuantitatif discrete terdiri atas rata-rata, standar deviasi, persentil, dan ekstremum. Sementara itu, untuk atribut kategorikal, statistik berisi distribusi frekuensi nilai pada data. Pada atribut name, tidak dilakukan pengolahan data secara statistik, karena bukan merupakan tipe data yang dapat diolah secara statistik. Untuk selanjutnya, author. Data statistik pada author meliputi rata-rata frekuensi, standar deviasi, persentil 10% sampai 90%, nilai maksimum, dan minimum frekuensi. Kemudian dapat kita lihat distribusi frekuensi dengan Jeff Kinney sebanyak 12, berarti dia telah menulis sebanyak 12 buku, dan Jordan B. Peterson dengan satu frekuensi, dia hanya menulis satu jumlah buku. Untuk selanjutnya yaitu user rating.
User rating adalah rating yang diberikan oleh pembaca terhadap buku tersebut. Di sini statistik user rating seperti yang terlihat. Kemudian distribusi frekuensi dengan user rating tertinggi yaitu 4,8 sebanyak 127 kali. Berarti ada sebanyak 127 orang yang memberikan rating sebanyak 4,8. Kemudian terdapat satu buku yang memiliki rating 3,6. Untuk selanjutnya reviews. Statistik reviews seperti yang terlihat pada layar dan distribusi frekuensi sebanyak 8.580 sebanyak 10 orang dan 2052 sebanyak 1. Kemudian untuk statistik price seperti yang terlihat pada layar, kemudian distribusi frekuensi dengan buku dengan harga $8 sebanyak 52 buku, dan yang paling sedikit yaitu buku dengan harga $54 sebanyak 1 buku saja. Selanjutnya yaitu year. Seperti yang terlihat pada layar, statistik year. Kemudian distribusi frekuensi sama 50 semua karena hanya diambil 50 buku best selling dari tahun 2009 sampai 2019. Kemudian untuk genre seperti yang terlihat pada layar, statistik genre. Kemudian untuk distribusi frekuensi terdapat sebanyak 310 buku dengan genre non-fiksi dan sebanyak 240 buku dengan genre fiksi. Informasi yang dapat kita ambil dari hal tersebut yaitu data memiliki batasan tahun dari 2009 sampai 2019. Penulis dengan frekuensi terbesar yaitu 12 buku adalah Jeff Kinney. Terdapat 310 buku dengan genre non-fiksi dan 240 buku dengan genre fiksi. Kebanyakan buku dijual dengan harga $8. Kemudian sebanyak 10 buku memiliki 8.580 ulasan atau reviews. Kemudian rating 4,8 memiliki frekuensi terbesar yaitu 124 buku. Sedangkan rating 3,3 dan 3,6 memiliki frekuensi terkecil yaitu 1 buku saja. Dan yang terakhir terdapat 50 buku pada setiap tahunnya. Sekarang adalah bagian visualisasi data. Di sini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perbandingan kategori, lalu penampilan perubahan terhadap waktu. Yang ketiga, penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Dan yang keempat adalah plotting relationship. Untuk yang bagian pertama, dapat terlihat bahwa di sini ada bar chart perbandingan genre dan jumlah buku. Terdapat lebih banyak buku dengan genre non-fiksi. Lalu yang kedua adalah pie chart perbandingan user rating dan jumlah buku. Dengan rating kebanyakan bukunya adalah 4,6 dan 4,8. Lalu untuk yang bagian kedua, di sini ada line chart best selling buku setiap tahunnya dari 2009 sampai 2019. Setiap tahunnya hanya diambil 50 buku terlaris saja, sehingga grafiknya datar. Lalu yang kedua ada area chart jumlah review setiap tahunnya dari 2009 sampai 2019, yang dapat dilihat bahwa jumlah review terus meningkat dari 2009 sampai 2014, lalu menurun dari 2014 sampai 2017, dan meningkat lagi pada 2017 sampai 2019. Lalu untuk bagian yang ketiga, di sini ada stack bar chart user rating dari 2009 sampai 2019 dengan user ratingnya bervariasi, namun didominasi oleh rating 4,6 sampai 4,8. Lalu yang kedua ada stack area chart yang memiliki hasil data yang sama, hanya berbeda jenis grafiknya saja. Lalu untuk yang bagian keempat, di sini ada scatter plot review dengan price, yang dapat dilihat bahwa review dengan price berbanding terbalik. Sedangkan untuk yang kedua ada scatter plot review dengan user rating yang dapat dilihat bahwa review dengan user rating tidak saling berhubungan. Lalu untuk yang bagian terakhir adalah korelasi data. Korelasi data merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Apabila nilai korelasi semakin mendekati angka 1, maka jika salah satu dari data keduanya meningkat, nilai yang lainnya secara linear juga akan meningkat. Pada pembahasan ini, kami menggunakan reviews, user rating, dan price. Di sini yang pertama dapat dilihat korelasi user rating dengan review. Karena nilai korelasinya mendekati 0, maka user rating dan review tidak saling berhubungan. Lalu untuk yang kedua, korelasi antara user rating dengan price, karena nilai korelasinya mendekati 0 juga, maka user rating dan price tidak saling berhubungan. Sedangkan untuk yang ketiga, di sini ada korelasi antara reviews dengan price. Karena nilai korelasinya negatif 1, maka reviews dengan price akan berbanding terbalik. Oke, teman-teman. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.